menciptakan keunggulan yang kompetitif gitu. Terus apakah tadi bisa bertahan lama? What is the current strategy and source of competitive advantage and how long can it last? Jadi apakah strategi yang sekarang itu dan dia punya sumber-sumber daya untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Ini keunggulan kompetitif itu keunggulan yang membedakan dia dengan firm yang lain itu kan gitu. Jadi kalau Stan bilang ya, Stan kalau unggul di bidang keuangan negara, ya udah. Yang lain kan ya mungkin dia unggul di sektor privat gitu ya. Nah, kita unggul di public sektor, privat sektor ya kita juga unggul gitu. Tapi kita memang SDM kita tadi untuk menciptakan keunggulan kompetitifnya di sektor publik misalnya gitu ya. Ini bisa didapat dari sumber daya kan. Kalau kayak kemarin itu kan apa namanya keunggulan bersaing kan strateginya kan kita mau cost leadership gitu ya atau diferensiasi gitu ya. Kalau cost leadership kan dia dekat sama sumber daya nih kayak kita misalnya nikel gitu kan kayak kemarin kan ingat Pak Jokowi ini waktu awal tahun ya dia gini kan dengan kita berani Pak Jokowi bilang apa ya? Dia berani menyetop ekspor nikel gitu ya. Ini nikel mentah, jadi dia diolah jadi ferronikel, jadi lebih nilainya itu jadi nilai tambahnya dia ada value added-nya gitu ya. Enggak barang mentah. Nah itu kan kita kan punya 25% ya. 25% siapa sih ya? Diona ini bolak-balik. View enggak. Ini ya. Biarin aja lah. Ada yang kenal nggak Diona? Ada yang kenal? Ada yang kenal? Bolak-balik pengen masuk nih Diona. Nah, kemarin Pak Jokowi bilang kita berani mengekspor akhirnya lonjakan nilai ekspor dari nikel itu gede di Indonesia. Naik hampir 100%. Gitu. Karena Indonesia dari sumber daya menguasai pasar 25% dunia. Itu nikel. Apalagi nanti ada baterai-bateraian gitu ya. Kita mau tingkatkan lagi. Ya kan itu bisa kita cost leadership murah-murahan. Gitu ya. Harga mobil listrik kita murah ya kan baterai gitu kan. Kayak gitu. Dan itu bisa bertahan lama nggak keunggulan kompetitif kayak misalnya kayak Stan ya Stan pakai tadi kan kita fokusnya ke keuangan negara terus gitu. Emang bisa stabil seberapa besar sih emang kebutuhannya bisa bertahan lama nggak kita bisa fokus di situ atau kita mau mendiferensiasi gitu ya diferensiasi gitu ya, kalau diferensiasi memang kita kuat di produk ya produknya apa. Nah setelah kita tahu ya tadi industri and strategy analisis apa gitu ya. Nah ini kita sudah tahu nih konten analisisnya. Tadi kan nggak overstate ya atau understate. Bagaimana kita sudah belajar tentang recasting gitu ya. Terus bagaimana implikasinya itu ke masa depan itu. Lagi ini kok selalu begini gitu ya. Catatannya gitu. Ini kalau gini nanti nilainya terlalu tinggi. Kayak kemarin kita terlalu menghitung tentang isiannya. Kemudian financial analysis gitu ya. What are the input performance and are they sustain gitu ya. Jadi apakah input dari sumber daya tadi ya terpengaruh pada kinerja sebelumnya kan nanti ada hubungannya antara analisis
kas yang masuk ya dengan atau pendanaan gitu ya. Nanti operasinya juga tumbuh gitu ya. Karena kan yang di forecast itu kan salah satunya growth ya, growth-nya ya. Growth sales gitu ya. Nah, secara finansial tuh dia bisa menjadikan sustainable ya. Nah, kemudian pendekatan terbaik itu adalah ya, melakukan forecast secara komprehensif. Ya. Secara komprehensif itu bagaimana? Jadi yang di forecast itu ya earning-nya gitu ya, ya termasuk di sini cash flow-nya dan balance sheet forecast. Gitu ya. Kalau di sini di P10 ini ada semua nih. Ini ada balance sheet gitu ya. Terus ada ya berasal dari cash flow dan tadi ya dari balance sheet gitu ya. Bagaimana kita membuat ya earning kan. Kemudian have find any unrealistic assumption, jadi membantu menemukan asumsi yang tidak real gitu ya. Misal ya di sini memastikan bahwa penjualan berhubungan dengan gitu ya tingkatan yang cukup dari modal kapital gitu ya, dari working capitalnya gitu ya untuk kerjanya. Jadi modal yang ditanam sekian apakah bisa mendukung sell sekian gitu ya. Cuma memang kadang ya Pak, salesnya naik, gitu. Modal naik, sales naik, earningnya turun. Bukannya berat Pak, sel pabrik rokok gitu ya. Oke, rokok naik, KW apa, minta kenaikan apa itu, barangkali 5, sekian% gitu ya. Sesuai asumsi, ya boleh aja tuh. Nah itu dia, jadi kita melakukan comprehensive forecast. Kalau ya Pak, apakah kita forecast itu penting gitu ya, ini kalau di ya si apa namanya Kalebu itu ya, Kalebu itu ya itu yang diajarkan ya, dia penting ya, dibilang teknik ya, approach comprehensive forecast gitu ya. Jadi di situ ya memang yang namanya forecasting ya dilakukan gitu ya. Dan langkah pertamanya yaitu kita memforecast sales gitu ya, forecast sales. Di sini ada nih. Di sini langkah pertamanya adalah melakukan forecast terhadap sales. Ada 11 langkah ini, ada 11 langkah ya, ada 11 langkah. 11 langkah. Yang pertama kita akan memforecast sales. Sales yang bagaimana yang di forecast ya? Year sales gitu ya. Sales di tahun-tahun berikutnya. Ya, 3 sampai 10 tahun. Tapi balik lagi, ini ada bisa melakukan forecast kalau ada data historisnya, data-data sebelumnya, namanya kemana plan, on historical data. Siapa sih? Iya, aja. Ini admin ya, admin ya. Enggak sih? Coba kita lihat. Admin di Google. Bentar ya. Benar ya, ada kenal. Kita lanjut ya. Yang pertama, tadi kita melakukan forecast sale ya, next year sales. Ini didapat dari mana? Penjualan tahun lalu dikali dengan growth sales gitu ya. Jadi kalau bilang pertumbuhan itu ya pertumbuhan tahun X ya, X1 gini ya, dikurangi X-nya X sebelumnya ya gitu ya. Jadi sales growth yang menciptakan sales growth rate. Nah, menciptakan sales growth rate ini bisa dengan cara tadi
kita eh, menjumlahkan growth dari beberapa tahun sebelumnya gitu ya, kita rata-ratakan gitu ya, flatkan. Nah, di sini cantumin revert within 3 to 10 years. Gitu. Loh, kenapa Pak? 3 sampai 10 tahun. Jadi nanti di revert ke situ. Ini kalau berdasarkan nilai apa? Berdasarkan hasil studi gitu ya, hasil studi itu kalau di tahun pertama ini penjualannya naik ya, terus turun. Nah, apa 10 tahun biasanya itu memperoleh kestabilan tuh di tahun-tahun ini 3 sampai 10 tahun. Jadi stabil di sini. Stabil. Jadi, stabilitasnya di sini. Jadi kalau dibilang apa namanya? Dengan si sales itu ya, sales crew. Nah, itu ya dibilangnya akan mencapai stabil setelah 3 sampai 10 tahun. Jadi dia akan apa namanya? Stabil gitu ya. Di sini sales itu jangan cuma dari penjumlahan growth gitu ya, terus kita average kan, tapi juga kita compare-kan juga dengan GDP-nya. GDP nasional ya, gross domestic product gitu ya. Karena kan kayak misal waktu pandemi gitu ya, GDP kita tuh turun gitu ya, turun 2021 nggak dinyala-nyala, malah teman pajak kita capek gitu ya, capek gitu ya. Itu bisa berarti GDP-nya balik. Nah, growth-nya itu juga tergantung itu juga. Kita harus mengelingkan gitu ya. Biasanya memang dari GDP, biasanya itu dilingkan dari GDP. Atau mungkin ya kalau ada, Pak saya dari GDP karena kita komoditas Pak, gitu. Saya dari harga komoditas gitu ya. Pertumbuhan harga komoditas bisa juga. Gitu. Tapi biasanya memang kalau untuk manufaktur gitu ya, dilihatnya dari GDP gitu ya. Jadi meskipun misal gini, harga manufaktur naik nih kayak apa ya, minyak kan kemarin naik ya, minyak goreng itu sampai sekarang 40.000, itu harga 20.000, 19.000 gitu ya. Apa ingat itu sebelum pandemi itu ya, harga minyak goreng kan segitu. Sampai apa ada iklan 2022 gorengan naik gitu ya, 2.000 dari 1.000 gitu ya. Ya kalau sekarang nggak ada, katanya ukurannya lebih kecil ya. Itu GDP-nya turun ini, GDP kita turun, terus komoditas naik ya. Kita targetnya sales growth-nya naik Pak, nggak bisa GDP-nya aja turun maksudnya misal gitu. Misal kita konsumen kita memang masa pasar bukan yang luas ya, pasti meskipun GDP-nya turun karena harga komoditas naik ya, growth sales kita naik Pak, gitu kan. Nah, itu. Ya sekarang ini kan, makanya ada beberapa kan mencapai ATH ya, all time high. Bisa lihat. Nah, setelah kita menemukan atau memprediksi si sales gitu ya, si sales penjualan kita gitu ya, penjualan kita yang kita sudah melakukan. Jadi ketika kita apa namanya, sales kita tuh naik tuh kenapa, terus apakah eh, berpengaruh terhadap kondisi pasar ya. Kalau pasarnya pasar sempurna sih enak, kalau nggak sempurna ada kompetitor yang
ada market market bukan market mover, market maker yang memang dia menguasai gitu ya, nggak bisa juga gitu ya. Ini penting juga ini ya, lihat behaviornya si pasar gitu ya. Kemudian ini contohnya ya, contohnya itu kalau di buku ini di sini, tapi di Excel juga ada contohnya forecast sales gitu ya, aktual 2004 2005 ini salesnya 50.000, sama forecast naik 20%, terus 20% ini naik 18 15 15 15 gitu. Nah dia terus nih, tapi kan ini istilahnya growth-nya tetap gitu ya. Kalau asumsi itu baik lagi, kalau kami GDP ya itulah pentingnya kita mungkin sales. Kan GDP itu didukung dengan belanja negara. Makanya selalu relate ya. Nah yang kemudian yang kedua adalah forecast apa ini ya, aset of ya. Jadi setelah tadi sales ya kita aset tenoknya gimana si aset ini bisa berpengaruh gitu ya. Nah, kita mengkalkulat NOA-nya aja, operating aset. NOA ini diperoleh dari sales yang di sini kita forecastkan gitu ya, dibagi dengan apa-nya gitu ya. Apakah ini nanti akan stable gitu ya, penjualannya ini stable as function. Nah, aset ini ya, operating aset ini kan aset efisiensi aset itu ya, untuk menggunakan kan biasanya kan kita tahu aset itu akan selalu berhubungan dengan banyak indikator ya, dengan sales gimana eh, dengan aset sedikit tapi berbulan makin tumbuh kayak gitu ya. Nah, ini dihubungkan dengan teknologi gitu, teknologi. Apakah ada perkembangan teknologi yang mempengaruhi aset ya, tetapnya gitu, operating asetnya. Semakin teknologi semakin maju, maka semakin efisien gitu ya. Exception is very hard to perform gitu ya. Where auto can to plan and then stabil. Ini sama, makanya dia kenapa 30 tahun. Awalnya dia auto itu tinggi ya. Habis itu ya seiring perkembangan dan kemajuan di teknologi semakin efisien. Ya, gitu, ya. Jadi gitu tuh. Atau kita bilang eh aset turnover gitu ya. Terus kalau misal dia namanya ya di aset turnover ini kalau nggak stabil itu karena itu tadi kayak sekarang ini kan orang banyak di rumah gitu ya, banyak di rumah. Atau ini work from home gitu ya, from office, work from home. Nah itu penting ngomong dulu. Nah, adanya teknologi itu akan bikin efisien kayak sekarang nih. Akhirnya eh, orang itu yang tadinya bekerja menciptakan lapangan kerja atau tetap dia mencari kerja gitu. Sedangkan yang punya pekerjaan dia akan mengefisienkan aset. Ya tadi dengan perkembangan zaman ya sekarang kalau itu kasih makan ikan aja kita butuh orang gitu ya. Sekarang dengan teknologi wifi gitu kita bisa pakai komputer aja, pakai handphone gitu, pakai itu makin efisien kayak gitu. Kemudian eh, langkah ketiga gitu ya, revise sales forecast gitu ya, merevisi sales forecast. Loh, kenapa nggak langsung ini ke sini?
Apa yang harus direvisi? Karena forecast sales yang di sini itu datanya dari historical laporan keuangan ya terdahulu. Jadi kita padanya. Baru setelah ini ada forecast ke ATO, terus ada GDP yang baru kita perlu revisi nggak? Kalau di sini di forecast ini ya, ini kalau kalian lihat di kantor Excel-nya ya, di sini forecast sales ya, melakukan pertumbuhan sekitar 8%. Nah, ini aktual PBA gitu ya. Dari income statement di PBA ini. Nah, awalnya kan dia request state ya, request state PBA, terus dia income statement perusahaannya PBA. Nah, ngomongin PBA di sini, dia salesnya berapa? Di sini tahun 2009-2010 dia gunakan buat forecastnya. Sales, dia berapa ya? PBA di 10. Sales, nah ini ya, di sini 2010 sampai 2009. 2010. Nah ini kebetulan nggak direvisi, nggak ada revisi di sini kan. Ini forecast ATO, ini kan forecast ATO, ini tadi kan dari mana dari sales bagi ATO yang nomor 97 ditentukan nih forecast ATO-nya ya, berapa ketemu salah satu nomornya. Nah setelah itu langkah ke kalau ada revisian gitu ya, itu kita forecast profit margin. Ini calculate profit margin. Jadi kalau dibilang apa namanya, kalau tadi kita sales gitu ya, sales kemudian kita ada turnover ya, kita cek sinopnya profit margin. Nah ini variabelnya adalah ROE, bisa bagian dari apa ROE. Dulu kalian mengenal adanya yang kan peroleh dari sales yang tadi di satu dikali profit margin gitu ya. Profit margin dia dari mana? Nah, ini bagian dari ROE. Nah ini mungkin kalian kenal kalau ROE doang kurang sensitif gitu ya. Ya kita ngelihatnya pakai dukun analisis bisa kan dulu diajarin ini dukun ini salah satu yang lebih kompetitif menghasilkan mana yang berpengaruh terhadap ROE kan to be driven toward normal by kompetisi. Nah, profit margin tadi kan bukan seperti kalau pasar kompetisinya sempurna ya. Tapi kalau masih sempurna, tapi kalau ketat susah juga kan kita nggak bisa tinggi gitu ya. Contohnya apa ya yang kompetitif ya? Inilah ya apa namanya? Ongkos kirim ya, ongkir ya antara perusahaan apa? Misalnya ada Tiki gitu ya, JNE, antar aja, udah banyak lah itu ya. Nggak mungkin tuh kita mau murah-murah, mahal-mahalan gitu ya. Kita bersaing ini kan. Nah, industry with low atau will have high profit margin. Ya, kalau ya, ini otomatis ya. Lagi dia menguasai pasar ya. Nah ini kenapa kalau 3 sampai 10 tahun profitnya akan selalu ada yang tinggi, gitu ya, di tembus. Nah, 3 sampai 10 tahun ya lagi stabil di sini karena mencapai kestabilan di sini si apa namanya tadi ya
itu di Excel-nya ini notebook dari forecast profit margin over time. Kita forecast saja Bapak. Kemudian deh kan sales ya dikali profit marginnya ini gitu ya. Terus salesnya sudah bisa kita prediksi berapa sih? Sini 332 gitu ya. Dikali 10% ya marginnya berapa. Nah, yang kelima, langkah kelima itu kita forecast apakah ada gitu ya income dari operasi lainnya gitu ya yang sifatnya unusual item. Jadi kan, nah ini kan kadang waktu kita recasting kan ini nggak cocok jadi operasional gitu ya Pak, bukan pendapatan operasional gitu ya. Nah ini pendapatan operasional tetapi yang lain gitu ya, nggak usual gitu ya. Misal eh, kita sewa gitu ya, pendapatan kita sewa gitu ya, misalnya kita sewakan alat kita gitu ya, jadi kita pakai karena kita lebih gitu ya. Posisi lagi apa berkontrak sedikit ya kita sewakan aja itu. Nah sesuatu yang unusual ada nggak sih gitu ya perusahaan itu, tapi yang balik lagi masih berhubungan dengan operasi. Kan ada yang sifatnya operasi kan ada pendapatan yang sifatnya berulang gitu ya, recurring, ada yang non recurring gitu ya. Memang pendapatannya pendapatan dari hasil operasi itu aja, bukan pendapatan jual aset ya maksudnya ya. Pendapatan operasi tetapi yang sifatnya non recurring dan material. Penting menolong operasi. Iya dong Pak. Pendapatan atas kelebihan harga kenaikan komoditas misalnya. Ya bisa-bisa saja gitu. Pendapatan yang biasanya DMO gitu, domestic market obligasi gitu. Jadi lebih ini saja. Ya, karena nggak terserap DMO-nya kita bisa ekspor, bisa juga. Karena nggak terserap, karena dari menurun di dalam negeri, nah nggak sih? Kita harus bisa memforecast. Itu berarti ini dong, nggak di recasting aja. Ya, di sini memang gitu ya. Bapak nggak tahu kenapa. Ada banyak sebenarnya metodenya. Nah, di sini dibilangnya tadi kita bisa melihat address ya, address operating income-nya ada nggak yang sifatnya unusual gitu ya, kayak biasa. Kemudian kita, nah ini FCF ya, calculate free cash flow. Nah, ini notat tadi ya, yang ada di poin dengan in NOA gitu ya. Top plotting aset di mana ya? NOA di sini. NOA. NOA. Kemudian yang ketujuh, langkah ketujuh, kita forecast net dividend payout ya. Berapa dividen yang akan dibayarkan ke namanya ya stockholder gitu, stockholder ya stockholder. Nah dividen di sini tadi ya refer to net transaksi dan shareholder dikasih notasi D gitu ya, dikasih notasi D. Dividen itu merujuk pada transaksi bersih dengan shareholder gitu ya, bukan saham, shareholder atau stockholder. Nah, kapan kita memforecast D-nya gitu ya, sebesar persentase dari notat ya. Ya tadi notat di sini ya, persentase dari sales kali profit margin gitu ya.
usually di sini kita coba lihat. Nah, ya, kalau bagi net profit after tax, ini adalah persentase dari besaran persentase dari nomor ya, nomor tadi dari sales split. Nah, biasanya itu si shareholder itu senang payout ratio itu stabil ya. Stabil itu mendekati stabil gitu ya. Ya jadi nggak sekarang 5%, besok 20%, beda digit lah, beda digit yang utama sih. Beda digit stabil dalam digit yang stabil. Ini ya, stable over time. Nah, gimana dia membangun financial asset ya. Lagi dan payout ratio itu bukan berarti kalau dividen dia selalu dividen juga perlu juga siapa tahu dia melakukan apa reinvestasi ya, tidak ada cuma dia reinvestasinya ke aset tanpa aset ya kan, yang dia beli suatu harga lain ya. Jadi kalau dia bilang apa namanya eh, Excel-nya itu langkah tadi forecast other input income data kosong gitu. Nah ini calculate FCF tadi ini FCF ini diperoleh dari H8 H8 tadi ya, NOA-nya kemudian free cash flow berapa gitu ya, kan H8 dikurangi G8 awal ya, kemudian kita free cash flow dan kita forecast net dividend payout yang presentasi dari notebook kita tentukan aja berapa oleh dari 14 ya, 14 sama profit margin ya. Nah, itu. Kemudian setelah itu sini nah kita menghitung net payment to holder. Jadi kalau kan ada pendekatan, kalau yang di sini kan pendekatannya kayak nah ini ke liabilitas, nah makanya ini jumlah aset ya, calculate payment to holder gitu. Jadi berapa jumlah yang dibayarkan ke holder dulu, baru kita lihat rasionya dividen. F ini ya, whatever free cash flow is not to shareholder, to shareholder. Jadi kalau nggak dibayarkan free cash flow-nya ke bukan saham, dibayarkan ke pemberi utang ya, pemberi utang. Sehingga tadi ya, ini operasi ya, ini cash flow yang berasal dari operasi dikurangi dari cash flow yang digunakan untuk investasi itu sama dengan cash flow untuk pendanaan operasi usaha, operasi maupun investasi yang gitu ya. Nah, jadi, makanya di sini F itu sama dengan free cash flow dikurangi dividen. Nah, itu. Kemudian langkah ke-9. Nah, ini. Forecast net after tax cost of debt. COD. Berapa sih nilai perkiraan ini ya dari setelah pajak ya untuk biaya utang. Nah, ini dihitung
calculate financial expenses ya. Dengan memperhitungkan apa? Opening net debt. Apply to opening net debt. Untuk menghitung apa? Net financial expense diperoleh dari opening debt dikali cost of debt, COD gitu ya. Di sini cara menghitung tadi calculate closing net debt ya. Jadi open debt ditambah NFE ya, interest cost dikurangi net repayment to the holder dari langkah ke-8 dengan apa tadi? NFE FCF kita lihat ke Excel-nya aja ya. Excel-nya aja. Nah, ini udah forecast payment. Nah ini 5% cost of capital ya, ini dari GACC ini ya, GACC. Sini disebut berapa sih risk premium-nya di sini. Ini cost of capital dari L57. L57. Kita nih berapa? 5%-nya berapa? Kita tentukan berapa. Kemudian berapa opening capital-nya gitu ya. Ini dari requested balance gitu ya. Waktu tang awalnya. Kemudian calculate cost of debt net financing after ini ada di H31 dikali H30 H31 berarti sini ya. Nah, dari H1 H30 ya. Kemudian di sini calculate closing debt itu diperoleh dari requesting ya, opening plus interest plus repayment yang diberikan berapa bunga. Nah, kita cek average dari H tadi dibagi H33 ya dibagi H8. Nah, makanya si apa tadi langkah ke 9 ya. After COD tadi ya. F tadi diperoleh dari net financial expense dikurangi in net perubahan ya. Net financial expenses ini diperoleh dari langkah sebelumnya ya. F tadi. Nah, di sini juga kita cek nih leverage-nya gitu ya, cek leverage. Apakah watch for a financial asset. Dan leverage kan tugas stabil. Sama dengan tadi. Ini jadi setelah di tahun ke-3 sampai 10 dia membuat kestabilan. Itu langkah ke-9. Kemudian langkah ke-10 kita menghitung comprehensive income. Comprehensive income diperoleh dari NOPAT gitu ya. Jadi diperoleh dari NOPAT profit gitu ya. Sama NFE ini NOPAT kan ada di atas tuh ya. Itu di langkah ke berapa ya? Ini NOPAT sama MOA di atasnya. Mana NF kurang NFE yang nah ini interest cost NFE. Oke, kemudian terakhir adalah calculate equity gitu ya, apakah net operating asset kurang net itu sama dengan closing equity. Pendekatannya kedua ini dibandingkan dengan opening equity, comprehensive income ya, plus dividend, apakah nah ini harusnya jumlahnya sama.
Kalau nggak sama mungkin ada kekeliruan perhitungan aja. Kalau kita lihat di sini, ya. Ini tadi calculate prinsip outcome ya dari nomor dikurangi NFEAT. Ini H32 ini NFEAT. Calculate ini nilai ini H8 dikurangi H33 H8 itu H8 itu ini ya, bawahnya di ini 8 sama nilai ekuitasnya dengan ini opening equity ditambah income ditambah dividen ya, dikurangi dividen. Sebenarnya ini juga bisa dilihat dari definisi dividen yang dibayarkan. Nah ini sama nggak? Kalau ini sama berarti benar gitu ya nilai ekuitasnya. Itu 10 langkah forecast 10 langkah 11 langkah ya lakukan forecasting. Nah di sini sebenarnya kalau kita ringkas gitu ya forecast itu namanya apa aja sih yang mungkin kita poin-poin indikator finansial apa sih yang perlu kita lihat ya dalam melakukan forecasting. Yang pasti growth salesnya gitu juga ya memang kalau bilang kenapa enggak earning gitu ya bisa juga sih di sini memang ketika dia punya pendapatan jadinya nanti akan narik mana ya tambah aset-asetnya salesnya tumbuh gitu ya apa jadi semua nanti di sini dilihat sales ada hubungan nggak apa nih naik nggak aset ini salesnya naik gitu ya tumbuh akunnya naik. Nah sekarang profit marginnya gimana? Meskipun ini tadi kan ada hubungannya dengan pasar ya. Apakah dia atau enggak maksud persaingannya ya persaingan. Kira-kira menurut kalian itu perusahaan apa yang atau kegiatan usaha apa yang ya profitnya maksudnya jadi kita nggak bisa mengestimasi dia terus apa gampang Pak misal ini Pak usaha kos-kosan di Bintaro Pak kan dapat persaingannya ya bisa juga itu kos-kosan kalau di terus usaha makanan gitu ya kan nggak mungkin nih kalau nggak bisa makan ini cemilan ini kan apalagi kalau sekarang itu ada substitusi udah ada kompetitor udah substitusinya pula udah kayak ini ya kayak apa kalau taksi kan sama gojek gitu ya substitusinya apa ya kayak kalau dulu pick up sama diantar ya itu dia ini tadi sampel sih ya itu makanya ketika kita lihat indikator ini profit margin lagi kita menentukan oh ini berarti subjektivitas dong analis kalau dibilang subjektivitas tapi namanya FE ya fundamental analysis itu dasarnya kan historical data historical jadi meskipun dia subjektif tidak based on data jadi nggak melulu
Ya kan saya dan kamu beda gitu ya. Tapi yang penting ini sama-sama menghasilkan cuan. Gitu ya. Ini profit margin. Kemudian yang perlu di summarise gitu ya, disampaikan itu apakah ada income operasi lain gitu ya. Ada nggak sih gitu? Potensi income itu ada nggak operasi lain? Mungkin ya recurring atau contohnya apa yang lebih sederhana? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Yang lebih sederhana apa ya? Contoh sederhana dari perusahaan apa lagi? Misal gini ya, kadang kita pendapatan itu misalnya ada kalau di kampus itu ada les-lesan gitu ya. Dia dari orang les dia dapat. Tapi ada pendapatan lainnya jadi apa? Dia ngirim pegawai dia ke tempat lain itu pendapatan sih. Ataupun misal material dia dipakai misal gitu. Nah, itu yang tadinya non recurring jadi recurring gitu. Jadi ya kita bisa memprediksi ke depan. Kemudian apa adanya net dividend payout. Kenapa harusnya ada berapa sebenarnya dividen payout yang dibayarkan ke apa namanya shareholder gitu ya. Berapa? Karena ya penting sih ya kalau dalam melakukan cash. Perusahaan tumbuh, kita tumbuh gitu ya. Kita ngasih ke shareholder berapa, terus kita mau reinvestasi berapa, kita akan yang ke sales lagi, muter lagi kan dengan capital forecast. Dan yang terakhir adalah ini after tax COD, cost of debt gitu ya. Nah, ini ada 6 hal yang namanya pertama gitu ya, meskipun kalau bilang mungkin di analis lain bisa berbeda juga ya. Kayak yang valuasi aja ya, ada 5 valuasi nih diajarkan di material di sini. Sebenarnya ada banyak material mengenai valuasi itu, ada yang modelnya earning per value, Graham number, apa tangible book, project FCF, banyak lah ya. Sebenarnya nggak melulu tuh untuk melakukan analisis atau forecasting kayak gini gitu ya. Oh, ya, ya. Nah, ini apa namanya? Jadi ini out of the pocket ya. Ini kayak gitu, ini bukan rel tempat saya kena DBD gitu ya. Ini lagi musim sih. Kemarin saya kira udah disemprot oke nih, makin banyak deh yang kena DBD. Ini lagi musim nih, kalau yang bikin baru lagi banyak nggak ngejar orang dewasa tuh. Pilih anak-anak doang dewasa juga ya. Kudu hati-hati lah. Ini udah, nah 6 ini hasil summary ini kita eh, testing dengan chat sensitivity. Gitu. See how sensitive the forecast and evaluasi attributes
semana, ya chance penjualan bagaimana, berapa persen gitu ya. Sensitivitasnya misal dinaikkan 1% atau diturunkan 1% gitu ya. Rasio-rasio itu nah, berpengaruh nggak ke pertumbuhan aset turnover kayak gitu ya. Jadi konsep sensitivitas itu gitu ya. Jadi eh, ini kalau kita lihat itu sensitivity sensitivity analysis gitu ya. Oke, kita lihat ya. Oke, sensitivity ya. Examine all the key assumption gitu ya. Sales growth atau profit margin, dividend payout atau tadi. Bagaimana sensitivitas the forecast and the valuation margins. Kita bisa lihat itu. Nah ini berhubungan dengan behaviornya gitu ya. Behaviornya. Jadi dalam melakukan forecasting perilaku itu merupakan perilaku yang perilaku ini ya perilaku perilaku 11 indikator ini NOPAT, Fresel gitu ya, NOAA itu perilaku yang dilakukan oleh dari laporan keuangan reporting. Jadi finansial indikator. Ada yang senang, saya nggak senang yang gini nih. Kan memang ada beberapa pasti ya, ada beberapa yang selain finansial indikator yang ini, kalau kalian googling gitu ya, finansial indikator jatuhnya rasio-rasio. Nah itu probabilitas, probabilitas gitu ya, probabilitas itu. Utama itu. Itu kan sebenarnya dasarnya ya tadi growth, aset, kualitas kan gitu. Itulah ya. Sales gitu ya, jualan gitu ya. Ini yang utama memang. Karena ketika kita melihat karakteristik orang melakukan investasi, pasti dia akan lihat salesnya gimana. Ya. Asetnya tumbuh nggak? Profit marginnya naik nggak? Ini berhubungan dengan ini semua ya. Kemudian apakah dia bisa menghasilkan dapat lain? Kalau enggak ya udahlah. Terus ada dividen payout nggak? Ya, bagaimana after tax of debt-nya? Nah, gitu. Jadi namanya itu behaviornya di situ tuh. Jadi nah itu biasanya digunakan oleh fund manager gitu ya untuk ketika dia mau menggerakkan saham, menggerakkan harga, terus ada tujuannya misal dia mau pendanaan lagi gitu. Jadi orang lihatnya, oh ini bagus gitu ya. Makanya kadang untuk melakukan forecasting, apakah selalu orang melakukan forecasting 11 langkah? Malah ada yang hanya forecast ya, namanya forecast ya. Kalau kalian statistik forecasting kan ini ya perhubungan waktu ya Pak ya, periodisasi waktu dalam satu akun misal pendapatan itu ya. Tahun kita lihat tumbuhnya berapa, yang kita cari itu dari sekian metode forecast itu error terkecilnya, jadi semua forecast itu benar, cuma ketika di retesting gitu ya, retesting atau test lah atau apa istilahnya, itu dibandingkan dengan masa lalunya juga hasil testingnya itu, hasil forecastnya itu. Nah itu cari error yang paling sedikit atau misal kalau 2000 misalnya ini ada
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Hanya benar Pak. 2022 salah, 2023 gitu ya. Ketika kita memperkirakan 2022 dan 2023 gitu ya. Ini kan hasil dari sini nih, data historisnya teman-teman. Ya. Kita retesting di sini nih. Benar nggak sih? Mendekati nggak sih? Apakah ada muncul seasonality? Yang ini tinggi rendah ya tahun apa? Kalau ini seasonality itu bukan dengan bulan ya, kayak bulan pajak penerimaan pajak kenapa satu tahun kayak bulan ini gitu ya. Itu orang cari apa susah cari dana gitu ya, belum ada dana nanti baru ada kayak gitu ya. Ini testing di sini nih, cari beberapa metode itu mana yang error. Ini sebenarnya bisa pakai aplikasi-aplikasi kayak Reviews gitu ya, kayak Minitab untuk melakukan prediksi ini. Ada banyak melakukan ada moving average gitu kan, ada average moving average, ada exponential moving average gitu ya. Ada yang ini banyak lah ini ya metode forecasting ya. Cuma kalau yang di sini memang 11 langkah itu dia dari tahapan banget. Hanya forecastnya hanya modelnya moving average gitu ya. Gerakan tiap tahun dasar. Ini sebenarnya masih bisa dikombin ya. Kalau di saya sih bisa dikombin. Apa lebih bagus pertumbuhannya average ataukah pakai moving average atau cover eksponensial itu bisa lagi. Cuma memang ini di konsepnya begitu ya. Oke, ada yang mau tanya nggak? Ini udah 1 jam lebih ya. Menarik ini memang apa namanya melakukan forecast. Terus Bapak menurut Bapak ketika kita ke mana ke saham, apakah kita melakukan forecast itu? Ya boleh-boleh aja sebenarnya forecast itu supaya kan gini ya, kalau tanya Pak, kenapa sih Pak kok fundamental analisis diajarkan gitu ya? Orang tuh sekarang banyak meninggalkan aliran FI, lebih banyak ke teknikal. Kembali lagi fundamental lah kita kan teknikal itu bisa teknik karena ada data. Jadi dibilang teknikal itu ya pasti dia lihat perilaku. Jadi sebenarnya dari candle itu udah kelihatan. Dari candle itu bisa lihat kenapa dia naik, kenapa dia turun. Ya itulah seninya ini melakukan forecast. Sebenarnya forecast ya nggak cuma di private sector, di pemerintah juga bisa sih dilakukan forecast penerimaan pajak ke depan gitu kan, forecast apa gitu. bisa dilakukan ya. Ini seperti ini. Nah, Dan, kamu cerita apa, Dan? Mau cerita lebaran masih lama Pak. Tahun baru kemana gitu. Lebaran aja. Ada yang nanya nggak? Mungkin besok kalau pas valuasi lebih menarik lagi gitu. Mau di sini rumah kecil, ke toilet ya. Rame-rame. 9. Gimana? Ada yang ini? Ada yang tanyakan?
kalau nggak ada yang ditanyakan ya silakan dikerjakan gitu ya. Dengan tugas yang mana? Tugas yang ketemu seperti itu ya. Tapi sebenarnya nanti tugasnya yang nanti akan ada di LMS itu sebenarnya melakukan tes dan evaluasi dan apa namanya PACC ya itu pada namanya pada eh, perusahaan yang kemarin kalian sudah kerjakan gitu ya. Ya, coba lakukan fokus gitu ya. Terus lakukan evaluasi terhadap perusahaan itu depan gimana gitu ya. 3 sampai 10 tahun ke depan. Tapi kita melakukan recasting kok. Boleh di recasting, boleh nggak di recasting. Dari laporan yang tidak ada. Jadi kalau kita kan intinya kita menemukan indikator finansial itu. Ketika nanti kan itu kita bandingkannya kan ya di market share saat ini kan, market share saat ini dia memiliki valuasi dari sekian metode itu, oh iya forecastingnya dia nanti akan tumbuh Pak. Nilai valuasinya sekian itu karena ya tadi sales growth dia tumbuh, aset turnover-nya dia akan tambah lagi gitu ya. Nah itu tuh ekuitasnya akan tumbuh. Jadi ada dasarnya, ada dasarnya. Kita nggak cuma nyari yang nilai di bawah satu gitu ya. Kalau nanya Pak, berarti kalau nilai di atas satu itu jelek. Oh, bahkan ada yang nilai di atas 100 kali. Itu ada. Nanti bisa kita coba gitu ya, yang lain gitu ya. Ini di sini. Ini malah dikasih contoh forecast di sini Garuda ya, forecast Garuda. Aktual forecast. Mana dia melakukan forecast. Silakan ya, perusahaan-perusahaan yang kemarin kalian lakukan forecast gitu ya. Yang mana Pak? Yang coba buka. Dikasih. Kelompok LK yang terakhir ya. Sektor. Oh, yang itu SPS. Sektor. Nah, kalian tinggal lakukan forecasting ya terhadap salah satu perusahaan yang ada di sektor kalian itu ya. Paling enggak nanti kalian bisa apa namanya? Ya kalian kan valuasi ya, kalian bisa valuasi kan valuasi dengan perusahaan yang sejenis dalam satu sektor itu dengan kertas kerja yang sudah yang ada di folder ya, di apa di drive-nya drive di mana
LMS ya, LMS-nya bareng-bareng kayak apa? Prodi ya, Apple ya, bukan yang di kelas ya. Itu ya, dikerjakan. Nanti kita kembali lagi di sini. Berapa menit? Berapa menit? Paling enggak ada lah ya, ada hari ini ada, besok ada gitu ya. Mau pertemuan yang 10, 11 kapan? Rencana mau kapan? Halo? Hah? Gimana Carlo? Soalnya kan kalau yang untuk minggu ini kan masih anak-anak masih pada sibuk. Oh ya, Pak. KPTA ya? Iya Pak. KPTA. Oh ya, boleh. Jadi mungkin rencana minggu depan Pak. Oke. Di scheduling aja kan minggu depan. Ya minggu depan bisa 1. Soalnya Covid cuma 2 kan ya? Minggu depannya lagi ada lagi kan 2, udah selesai maksudnya. Ya boleh. Jadi hari Kamis atau Jumat. Jumat sore aja ya. Kalau pagi agak susah. Biasanya rapat. Oke ya, sementara itu silakan dikerjakan. Dari tugas UTS kemarin, pilih satu perusahaannya yang dilakukan testing, nanti akan nyambung nanti ke evaluasi gitu ya. Sementara itu dulu dari Pak. Ya paling enggak nanti 15 menit terakhir lah kita kumpul lagi di sini. Iya kan belum. Ini Bapak sekalian ini. Bapak di ini di screenshot yang ada tanggal kirim di WA group ya. Bapak bisa taruh di portal. Ginting ya. Di screen. Taruh di buat absen. Sudah? Udah di WA? Kita di WA? Oh, bentar Pak. Saya buat di WA dulu Pak. Kok belum ada? Di WA group. Masih loading, Pak. Oh, masih loading. Mana udah pada selesai katanya? Bapak belum masih ada koreksi. Belum semua. Satu pun belum. Satu pun belum.
Sebenarnya tinggal tanda tangan doang sih. Udah. Saya cuma yang citranya belum lihat. Menarik banget. Mana? Oh ini. Ambil. Yang ada ininya, yang ada tanggalnya. Ada, jangan full screen, yang ada tanggalnya, jamnya. Ya, ya. Lalu yang ada tanggalnya. Ini nggak ada tanggalnya nih, jamnya. Nah ini ada tanggalnya. Oke, silakan dikerjakan ya tugasnya. Pak, izin bertanya Pak. Silakan, Arlen. Kalau untuk perusahaan yang mau di forecast tadi itu Pak, bebas ya Pak? Gimana? Perusahaannya bebas ya Pak dipilih? Iya, perusahaan bebas yang dipilih. Yang kemarin itu, yang sektor itu kan, sektor. Nah, itu tinggal Energi pilih ya? aja satu perusahaan. Nah, Oh, yang kemarin tugas sektor energi. ya, yang UTS kemarin. Nah, kan ada tuh. Ya, tinggal dilanjutin sektornya apa gitu ya. Perusahaannya apa. Terima kasih Pak. Oke, Bapak kan ya. Atau mau dipakai? Mau pakai tuh Bapak ini, N. Bapak N ini ya. Dikerjakan nanti. Kita bahas di web ya. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.